Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Pembahasan terakhir kita sudah sampai pada jenis jamak taksir mudzakkar maupun muannas, ya. Sudah kita sampaikan juga bahwa jamak taksir mudzakkar maupun muannas dia dirofa dengan dhammah, ya, dengan dhammah, yang dimana dhammah ini tanda asal rofa. Taib. Mungkin ada suatu yang luput, ya, lupa ana sampaikan bahwa i'rab itu ada dua, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah Al-Ashmawi dalam hasyiahnya. Yang pertama al-i'rab al-lafzi. Jadi kalau kita melihat dhammah dalam kacamata al-i'rab al-lafzi, maka dhammah itulah i'rabnya, ya, dhammah itulah i'rabnya. Kemudian jika kita mendapatkan dhammah menurut kacamata al-i'rab al-ma'nawi, maka dhammah ini tanda i'rab. Dia tanda, ya, tanda i'rab, bukan i'rabnya. Ya. Jadi misalkan ketika kita mendapatkan kalimat ja'a Zaidun, Zaidun ini menurut al-i'rab al-lafzi, ya, kita sampaikan di i'rabnya Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa raf'uhu dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi tidak ada tanda, langsung kita raf'uhu dhammatun zahiratun ala akhirih. Mengapa? Karena dhammah itu i'rabnya. Ini dalam al-i'rab al-lafzi. Adapun al-i'rab al-ma'nawi, kita katakan Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dhammah itu tanda i'rab. Nah, zahir kalam musannif, secara zahir kalam penulis, yang dimaksudkan dengan al-i'rab di sini adalah al-i'rab al-ma'nawi, ya. Karena kapanpun ketika kita mendapatkan dhammah, fathah, kasrah atau sukun, maka itulah i'rabnya. Itulah tanda i'rabnya. Ya, jadi dia membutuhkan tanda, ya. Membutuhkan tanda. Terjadi khilafiyah, ya, perselisihan pendapat di antara kalangan ahli nahwu mengenai al-i'rab al-lafzi dan al-i'rab al-ma'nawi, mana yang sahih, ya. Ada yang mengatakan al-i'rab al-lafzi ini yang sahih, dan ada yang mengatakan al-i'rab al-ma'nawi itu lebih sahih. Fa'ala kulli hal, yang sering kita gunakan itu adalah al-i'rab al-ma'nawi, yang dimana dia membutuhkan tanda. Kalau dhammah tanda rafa, kalau fathah tanda nasab, kalau kasrah tanda jar, kalau sukun tanda jazm, wa hakadha. Mungkin itu, ya, faidah saja yang luput ana sampaikan. Nah, ya, kita kembali lagi tadi, kalau dia jamak taksir mudzakkar seperti rijalun, maka dia dirofa dengan dhammah zahirah. Begitu juga dengan hunudu, ya, jamak taksir muannats hunudu, maka dia dirofa dengan dhammah zahirah. Wa zayanibu, nahwu
hunudin wa zayaniba. Mungkin kita baca saja ya. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati sawa'un akana al-muradu min lafzil jam'i mudhakkaran nahwu rijalin wa kuttabin am kana al-muradu minhu muannatsan nahwu hunudin wa zayaniba. Naam. Sebenarnya untuk cara bacanya ya bisa dengan dua cara ya. Bisa kita katakan nahwu rijalin wa kuttabin, bisa juga kita katakan nahwu rijalun wa kuttabun ya. Letak perbedaannya di mana? Kalau kita mengatakan nahwu rijalin, berarti rijalin dia sebagai mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Adapun nahwu sebagai mudhaf. Tapi kalau kita katakan nahwu rijalun, maka rijalun ini dia nanti sebagai khabar ya, sebagai khabar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya adalah nahwu. Nah, rijalun dia sebagai khabar dan harokatnya di sini adalah harokatu al-hikayah ya. Harokat yang kita inginkan. Seperti kita mengcopy paste kata rijalun. Nah, kita lanjutkan sedikit. Wasawa'un akanat ad-dhammatu zahiratan kama fi hadhihi al-amthilati ya. Baik dhammahnya itu dhammah zahirah sebagaimana pada contoh ini, am kanat muqaddaratan kama fi nahwi sakara wa jarha, maupun dhammahnya dhammah muqaddarah sebagaimana yang ada pada contoh sakaro wa jarha wa nahwu azaro wa habala. Nah, jadi keempat kata ini sakaro, jarha, azaro, habala, jika dia dalam keadaan rofa, dia tetap dirofa dengan dhammah. Dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Dhammahnya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah at-ta'azzuru. Ya, at-ta'azzuru. Taqulu qamar rijalu waz-zayanibu ya. Kamu katakan qamar rijalu waz-zayanibu fatajiduhuma marfu'aini bid-dhammati adh-dhahirati ya. Kata rijalu dan zayanibu ini keduanya dirofa ya, marfu'. Dirofa dengan apa? Dengan dhammah zahirah. Dhammahnya muncul. Dhammahnya tampak, bisa kita lihat. Rijalu waz-zayanibu ada dhammahnya. Ya. Wa taqulu hadara al-jarha wal azara fayakunu kullun minal jarha fayakunu kullun min al-jarha wal azara marfu'an ya. Kedua kata al-jarha dan al-azara itu marfu'an, dirofa bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi ya, dirofa dengan dhammah. Dhammah apa? Zahir atau muqaddarah? Bidhammatin muqaddaratin, dirofa dengan dhammah yang disembunyikan ya. Dhammahnya tidak bisa dimunculkan di sini. Kenapa? Karena ada alif. Iya. Hakikatnya ada dhammah di situ, tapi tidak bisa dimunculkan. Jadi dia tetap dirofa dengan dhammah, tapi dengan dhammah muqaddarah 'alal alifi, di atas alif. Kenapa dhammahnya disembunyikan di atas alif? Muni'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Karena ada illah at-ta'azzuru. Karena yang namanya alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Dan huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Karena yang cocok dengan alif adalah fathah. Baik. Itu yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Singkat memang, tapi semoga banjir atau kaya akan faidah.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi